the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Ya. Pak Yai sinten? Abdul Basit Amaruddin. Abdul Basit Amaruddin. Saking pundi? Saking Panti. Iya, bahasa Inggrisnya where do you come from? Panti. Panti. Jember. Bin Iya. Panti. Oke. Pak siapa? Abdul Basit. Abdul Basit. How old are you? Umur berapa? Umri zahin 50 fudulan. Iya, berapa? 50 fudulan 50 lebih. 50 lebih ya. Qaribun minasitti. Iya, Dekat bagus 50. sekali. Ternyata ada bahasa Arab ya. Ya. Kaifa haluk Ustaz? Khair. Khair bi khair, alhamdulillah ya. Oke Ustadz, saya punya channel, punya studio namanya The Inspirative TV Channel. Oh gitu. Ya, kameramen cukup familiar dengan jenengan, sudah kenal. Kameramen namanya Ustadz Suharjo. Ustaz Suharjo. Iya, Pak kameramen, ya ini sahabatnya Ustadz Suharjo, Pak Ustadz Abdul Basit. Ya. Pak Ustadz Abdul Basit hari-harinya gimana aktivitasnya? Ngajar, ngaji? Ngajar ngaji. Kitab kuning? Kitab kuning. Iya. Kenapa dinamakan kitab kuning? Karena kitabnya kuning warnanya. Warnanya kuning, Kuning, ya. iya. Yang dibahas tentang Masalah fikih, fikih, hadis dan sebagainya, akhlak. tafsir, usul. Kalau akhlak nggak ada? Akhlak. Oke. Semuanya. Tafsir Tafsir, Al-Qur'an. Ya, oke. Terus Ustadz Basit di sini pada saat ngajar santri ya, itu posisi perasaan hati gimana? Nyaman, ada tekanan atau gimana? Tidak punya rasa tekanan dan tidak punya rasa yang ada itu rasa nyaman. Nyaman dan Tapi rasa keikhlasan ya. tekanan dan keikhlasan. Keikhlasan. Dari senangnya, jadi masalah ngajar itu tergantung kesenangan. Jadi kalau orangnya memang hobinya ngajar, walaupun nggak ada Enjoy, yang bayar itu, walaupun nggak ada yang bayar itu enak rasanya. Enjoy, bahasa Inggrisnya Enjoy. joyful ya, menyenangkan Khair. sekali. Khair ya. Khair. Oke, Ustadz Basit pengalaman ngajar sudah berapa tahun? Mulai tahun 92 kalau nggak 92. Iya, Berarti sudah hampir 30 tahun. hampir 30 tahun. Wow, perjuangan panjang, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin. Dan nantinya bisa membawa Pak Kiai atau Pak Ustadz Basit masuk surga. Amin. Amin ya robbal alamin ya, karena memang itu harapan setiap insan, setiap ustadz, setiap guru, karena kan ilmu yang bermanfaat akan membawa kita ke surga. Yang kedua apalagi anak yang soleh. Iya, selanjutnya amal jariah. Kan gitu Ustadz. Ya, Ustadz punya nggak konsep keluarga sakinah itu seperti apa? Konsep al-mawaddah was sakinah itu keluarga. Sakinah itu adalah keluarga, seorang suami bisa menampung perbedaan pendapat dari istrinya. Itu sakinah. Seorang suami bisa menampung perbedaan pendapat dari istrinya. Sebaliknya istrinya kepada suaminya. Harus Sama-sama paham saling ya. pengertian. Itu adalah Istri sakinah. harus memahami suami, suami harus memahami istri. Itu adalah sakinah. Ya, kalau satu pihak ingin dipahami tapi dia agak Bukan sakinah itu namanya. bukan sakinah Iya. ya. Ada nggak misalnya istri yang mencela suami itu gimana menurut Ustaz? Kalau istri mencela suami itu secara hukum itu, secara syariat itu sudah haram, hukumnya tidak boleh, gitu aja. Oh gitu nggih. Karena memang itu istri kan harus nurut sama suami kan sebagai Tapi imam. sekarang begini, ada istilah hormat, ada istilah taat. Jadi dua-duanya itu beda. Hormat dan taat. Beda. Iya. Jadi makanya hormat itu di dalam dawuh ulama, di dalam kitab Ta'limul Muta'allim menyatakan al-hurmatu khairum minat taat. Iya. Jadi taat itu lebih baik daripada hormat lebih baik daripada taat. Gambarannya begini, saya seorang kiai, ambil pisau di hadapan santri. Nggih. Santri
dalam Pak Yai, ini pegang, ini apa ini? Pisau. Coba ini pegang. Pegang. Terus perut baju saya dibuka. Iya. Coba ini dihunus. Dia apa? Dihunus. Dibunuh. Iya, dihunus pakai pisaunya. Oh, pakai pisau. Iya, begini. Nah, bagaimana sikapnya santri? Apakah santri itu mengikuti taat atau mengikuti hormat? Saya gak bisa jawab Nah, itu. itu kalau menurut Ta'limul Muta'allim. Soalnya aku takut membunuh. Iya. Iya. Karena guru. Jadi al-hurmatu khairum minat ta'at. Hormat itu lebih baik daripada taat. Taat. Jadi Hormat. kalau dibunuh itu kan taat itu. Taat. Iya. Oh, karena Kalau tidak ketaatan membunuh, dia iya, mengikuti ya. Iya. Jadi posisi taat kepada suami itu lihat kondisinya dulu. Mm-mm. Jadi bisa taat kepada suami atas dasar hukum syariat yang jelas. Mm-mm. Akan tetapi ketika suami tidak membawa syariat yang jelas. Maka taat kepada suami tidak wajib, hanya sekedar menghormati manusia. saja. Nah, Oh, jadi bedanya taat sama dengan hormat. hormat. Ya, jadi bisa kita ini apa nyekat-nyekat ya, Pak. Nyekat-nyekat, Iya. ya, Oke. Jadi saya baru sadar itu. Terus istri yang baik itu seperti apa? Ya, Dan- qanitatun hafizatun lil ghaibi. Gimana? Istri yang baik itu adalah qanitat. Artinya seorang istri yang menerima apa adanya kemampuan suami Mm-mm. dan keadaan suami. Kemampunya itu dari finansial, termasuk dari urusan usaha, Nafkah. nafkah dan sebagainya. Iya. Terus yang kedua adalah keadaan fisik. Fisik ya. Nah, gitu. Suami Itu- fisiknya lemah, nggak usah Iya. dipaksa kan Iya. gitu. Qanitatun hafidhatun lil ghaibi. Yang kedua, ketika suaminya keluar, Qanitatun hafidhatun Lil ghaibi. lil ghaibi. Iya, iya. Nah, ini sesuatu ini apa Iya. sesuatu yang baru Iya. nih buat saya. iya, Terus hafidhatun lil ghaibi. Ketika suaminya itu keluar, maka istri menjaga dirinya, iya, menjaga kehormatannya, menjaga hartanya di belakang. nggak boleh keluyuran. Orang nggak boleh keluyuran tanpa seizin suami. Suami. Nah, Itu adalah gitu. seorang istri yang Istri yang taat gitu istri ya. yang solihah. Oh, Bukan solehah. taat itu belum tentu benar. Kadang-kadang taat sesuatu yang salah. Itu tidak benar. Oh iya 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 Iya. benar. Jadi taat itu lihat kondisional. Kondisional. Iya. Heeh. Jadi kalau taat itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Sama dengan sekarang, kepada habaib wajib mencintai, Mm-mm. dan kepada ulama wajib mencintai dan wajib menghormat. Habaib kepada ulama, habaib kita Wajib mencintai. wajib mencintai. Tapi tidak wajib taat. Oh gitu. Jika Maksudnya jika ulama dan habib itu Nggak keluar benar. dari syariat rel. Rasulullah. Ya. Oh Eh, iya, keluar Tapi dari yang- relnya iya. ya. Yang taat itu sebenarnya harus kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu the Iya. best ya, Iya, nomor satu. Nomor satu. Heeh. Tapi kalau yang lain itu adalah makom hurmah wa taat jika benar menurut syariat. Banyak ilmu sekarang. Iya. Setiap kata mengandung makna, Iya, terus bisa kita pahami, bisa kita ejawantahkan sebagai. Makanya sekarang itu Ya. anak sekarang itu disarankan bisa membaca kitab kuning dengan tujuan saya. Iya, Mangkana syaihuhu kutubahu Iya. kana khata'uhu aktsaru min sawabi. Masya Allah. Barang siapa yang kiainya dibuat kitab, maka Iya. lebih banyak salahnya daripada benarnya. Oh, kiainya Jadi, dibuat dibuat kita kitab, lebih maka banyak lebih banyak salahnya daripada benernya. benernya. Oh my God, ini ilmu lagi. Enak ini, Kata iya. mutiara. Nah, ini begini. Sekarang banyak seorang kiai itu tidak mumpuni ilmunya, hanya dipanggil seorang kiai. Kiai. Dan ya. dikultuskan dengan masyarakat. Iya betul. Kiai itu karena kekayaannya, tapi tidak punya ilmu kadang-kadang karena Iya. kekayaannya. Iya betul. Semua apa yang dikatakan semua dianggap benar, padahal salah menurut syariat. Iya betul. Dan jika ketika dia salah, kan dia dianggap guru umpama dan pernah berguru, walaupun ilmunya tidak mumpuni. Ketika Oke. dia itu salah menurut syariat, maka seorang santri itu harus hormat, Masya tidak Allah. boleh mencaci walaupun ilmunya terbatas. Betul. Sekarang banyak orang berguru kepada seorang kiai karena ilmunya terbatas, santrinya ilmunya lebih besar karena hasilnya berguru kepada orang lain. Kepada banyak Nah, orang ya. Banyak orang. Mm-mm. Akhirnya si gurunya yang pertama dicaci. Iya. Lah itu Juga sudah nggak keluar, boleh, nggak ya. boleh. Itu sebenarnya harus dihormat. Tetap harus dihormati meskipun gurunya ini apa namanya sekarang posisinya lebih rendah daripada
muridnya. Kadang-kadang kan, muridnya jadi ya, kiai. iya, ya seperti saya sendiri. Iya. Saya ngajar dia SMP, SMA. Sekarang satu jadi jenderal, satu jadi Nah, dokter. iya. Nah, itu ketemu saya langsung, Pak Guru, saya dirangkul. Ya. itu Nah, adalah ini seorang cermin santri yang ya, sejati. yang baik ya. Jangan iya. sampai dia sudah jadi dokter, jadi Ah, jenderal, iya. ya sama gurunya ini apa gitu, mandang remeh, mandang rendah, nggak hormat seperti iya, itu. iya. Itu perlu dicontoh viewer, karena kita apapun kita cari ilmu setinggi langit, tapi kalau gak hormat sama gurumu yang di bawah seperti guru SD, SMP, SMA, guru di pondok yang pondoknya dulu kecil kan gitu. Dan ditambah di dalam kitab Ta'limul Muta'allim non sewu ya. Ta'limul muta'alim. Iya, ala innal insan Mm-mm. la takfuru bi maksiatin wa innama yakfuru bi tarkil hurmat. Jadi perlu diketahui bahwa manusia itu tidak akan kafir sebab melakukan maksiat. Tidak akan kafir. Sebab melakukan maksiat. Why? Karena orang melakukan maksiat itu bisa dosa besar. Ya. Ada dosa-dosa, ada yang kecil, ada yang besar kan gitu. Tapi tidak bisa menjamin kafir itu dia. Iya. Tapi kalau meninggal hormat kepada gurunya, kepada kiainya, kepada sang guru yang pernah mengajar alif-alifan dan sebagainya, tidak menghormat, maka itu adalah kafir. Kafir ya, gak menghormat sama guru yang mengajar dasar-dasar Al-Quran, alif bakta ya kayak gitu ya. Gak dihormati karena dia udah merasa wis Habib kelas tinggi ya, pernah ke Mesir, pernah ke Saudi misalnya menggali ilmu di sana, terus kiainya di kampung dilecehkan begitu saja, gak dihormati. Nah itu kafir ya. Iya. Oh, Masya Allah, makanya Tapi sekarang perlu diketahui ada pembahasan masalah kafir. Itu ada kafir mutlak. Kafir mutlak. Iya. Ada itu kafir nikmah. Kafir nikmah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Iya. Jadi kekafiran di situ karena tidak menyukuri nikmat kepada Allah. Iya, Masya Allah Pak. Terus kemudian di situ kafir itu bukan kafir mutlak. Iya. Tapi bukan berarti bukan orang Islam. Iya. Kafir di situ adalah menolak, tidak menyukuri terhadap nikmat yang Allah berikan. Menolak, tidak mensyukuri apa yang Allah berikan. Terus ada lagi saya pernah dengar kafir dhimmi itu apa? Oh, kafir dhimmi itu adalah seorang kafir yang masih sama-sama satu bangsa, satu negara. Oh, dihormati ya. Bukan seperti itu. Kafir dhimmi itu masih di atas tanggungan pemerintah. Iya. Dan kemudian sama-sama di dalam satu pemerintahan. Koridor pemerintah. Satu koridor pemerintahan, sama-sama membayar pajak. Oh, dan ada kafir lagi itu kafir mustakmin. Mustakmin. Kafir yang menjanjikan aman. Itu haram hartanya diambil. Dan kafir itu kafir dhimmi. Sama orang di Indon itu namanya kafir dhimmi. Iya. Contohnya sama di tangga sini ada orang Kristen, ada orang Yahudi dan sebagainya. Nasrani, ya. Kemudian mereka itu baik sama kita, hormat sama kita, sama-sama satu membayar pajak satu. Iya, oke. Lah itu nggak harus dimusuhi kan gitu ya. Dan itu hukum hartanya haram diambil tanpa sepengetahuan. Iya, betul. Itu namanya kafir dhimmi. Iya, kafir dhimmi ya. Masya Allah banyak pembahasan yang tiba-tiba mengembang, padahal tadi itu kita punya konsep awal keluarga sakinah ya. Ternyata terus mengembang ke ilmuwan yang lain, tapi semuanya bermanfaat bagi viewer. Oke, terima kasih, syukron kasir Pak Kiai. Iya, see you next time ya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tombo ati ada 5 perkaranya. Leri 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 ler tombo ati.